Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Septian Jagoan Al-Majlisi dengan NIM 2311110101. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 3 mata kuliah Ilmu Falak, yang mana di kelompok 3 ini terdapat 8 anggota termasuk saya. Yang pertama, Ahmad Ciko Afifi Odon dengan NIM 2311100075. Yang kedua, Ahmad Marlan dengan NIM 2311100083. Yang ketiga, Muhammad Fauzan Maula Madani dengan NIM 23110105. Yang keempat, Muhammad Fauzanur Rahman dengan NIM 2311100090. Kemudian Nurul Kholisa dengan NIM 2311100079, dan saya sendiri Muhammad Septian dengan NIM 23110101. Kemudian Syakira Nurul Syafa dengan NIM 23110109, dan yang terakhir Muhammad Rizky Maulana dengan NIM 231110. Kami dari kelompok 3 Prodi Hukum Keluarga Islam kelas C semester 5. Kami di sini akan membahas yaitu sejarah dan perkembangan ilmu falak di Indonesia. Untuk membersihkan waktu, kita langsung saja dalam pembahasannya. Saya akan mempresentasikan latar belakang. Ilmu falak adalah cabang ilmu yang mempelajari pergerakan benda-benda langit dan penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam. Ilmu falak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan keagamaan dan kebudayaan masyarakat Muslim di seluruh dunia. Selain itu, ilmu falak tidak hanya berfungsi sebagai dasar dalam penentuan waktu sholat, tetapi juga berkembang menjadi bagian dari tradisi intelektual dan budaya Islam Nusantara yang khas. Perkembangan ilmu falak di Indonesia. Sejarah dan perkembangan ilmu falak di Indonesia merupakan perjalanan panjang yang bermula sejak masuknya Islam ke Nusantara hingga era kontemporer. Perkembangan ilmu falak di Indonesia dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada masa awal Islam. Perkembangan ilmu falak ditandai dengan modifikasi kalender yang ada, seperti transformasi kalender Saka menjadi kalender Jawa Islam oleh Sultan Agung, menggunakan metode hisab urfi, perhitungan deret angka tetap. Yang kedua, ada periode reformisme awal abad ke-20. Masuknya kitab-kitab falak dari Timur Tengah yang memuat data astronomi rinci. Perkembangan dari hisab urfi menjadi hisab hak, mengacu pada data astronomi akurat. Yang ketiga, ada kontribusi Kiai Ahmad Dahlan Al-Samarani, pelopor hisab hak, menerjemahkan tabel astronomi Ulugh Beg yang mengembangkan tabel baru. Yang keempat, ada era kontemporer, integrasi konsep dan modern, fokus pada penelitian ilmiah dan pelestarian tradisi keilmuan Islam, menggabungkan metode tradisional dan ilmiah modern. Tokoh-tokoh kunci dalam sejarah ilmu falak di Indonesia. Tokoh-tokoh ini tidak hanya dikenal sebagai ulama dan cendekiawan muslim, tetapi juga sebagai pionir yang menyumbangkan warisan ilmu falak ke dunia Islam di Nusantara dengan karakteristiknya yang lokal dan khas. Kiai Ahmad Dahlan Al-Samrani, murid Syekh Abdurrahman Al-Misri, membawa ajaran dan tabel astronomi Ulugh Beg ke Batavia pada tahun 1896. Karyanya itu ada Takriyat Al-Ikhwan, Bulugh Al-War, Najiyah Al-Miqat. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau Imam pernah mengajar di Masjidil Haram. Ahli falak yang mengajarkan ilmu falak kepada murid-murid dari Indonesia. Guru dari Syekh Tahril Jalaluddin, Syekh Ahmad Jamil di Jambek berpengaruh dalam pendidikan falak di Sumatera. Berdedikasi dalam mengembangkan instrumen serta metode hisab dan ruqyah di daerahnya. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani Musyrid dunia dan mujtahid abad ke-14 Hijriah, memiliki sanad keilmuan falak tertinggi di Nusantara, mengharmonisasikan warisan falak klasik dan kontemporernya. Bagian C. Karya-karya utama dan metodologi ilmu falak.
karya-karya utama tokoh ilmu falak Indonesia menunjukkan perkembangan metodologi dari hisab urfi sederhana menuju hisab hakiki, tahqiqi, dan kontemporer. Yang pertama Kiai Ahmad Dahlan, Tazkiratul Ikhwan fi Ba'dil Tawarikhibi wal Amalil Falakiyati bi Samara. Metodenya hisab biasa, menjumlahkan, pengurangan, dan lain-lain dengan rumus segitiga bola sederhana. Kategorinya hisab hakiki takribi atau perkiraan. Bagian 2 Habib Utsman bin Abdullah, Ikhwadun Nian dan Sulamun Naifarin fi Marifat Ijmatul wal Qusufain. Metodenya menggunakan pada tabel astronomi ulul baik, masih tradisional, tanpa segitiga bola. Yang ketiga Muhammad Maksum bin Maksum Ba'diatul misal fi hasabi Sinin wal Hilal sekitaran 1930. Metodenya menggunakan rumus segitiga, bola, dan rubu-rubu. Mujayyab, kategorinya yaitu hisab hakiki tahqiqi, memverifikasi keakuratan. Yang keempat Zubair Umar Al-Zailani, Al-Kholasatul Wafi'ah fil Falak bi Jadwal Ilug Kharatiyah. Metodenya itu rubu-rubu, mujayyab, dan daftar logaritme, menghasilkan ketelitian tinggi. Kategori hisab hakiki tahqiqi. D. Pengaruh karya-karya tokoh ilmu falak Indonesia terhadap praktik penentuan waktu ibadah dan penanggalan Islam di Nusantara. Pengaruh karya-karya tokoh ilmu falak di Indonesia terhadap praktik penentuan waktu ibadah dan penanggalan Islam di Nusantara sangat mendalam dan berjangka panjang, yang melambangkan penghormatan dan penerimaan terhadap ilmu falak sebagai bagian internal dari kehidupan keagamaan Islam di wilayah Nusantara ini. Tokoh-tokoh seperti Kiai Ahmad Dahlan As-Samaroni yang dikenal luas sebagai pelopor hisab hakiki di Indonesia melalui karyanya yang monumental seperti Tazkirah Al-Ikhwan, Bulugh Al-Wafr, dan Natijah Al-Miqat telah memengaruhi secara signifikan metode perhitungan waktu sholat, awal bulan Ramadan, Idul Fitri, dan arah kiblat di Indonesia dan Malaysia. Dengan mengendalikan variabel astronomi sesuai posisi geografis lokal, karya-karya tersebut tidak hanya menjadi rujukan ilmiah di kalangan ulama, tetapi juga menjadi pedoman praktis di banyak pesantren dan masyarakat muslim Nusantara dalam menentukan jadwal ibadah yang tepat. Dengan metode hisab yang berbasis data astronomis, para ulama mampu mengoreksi ketidaksesuaian tradisional yang seringkali menyebabkan perbedaan dalam penetapan tanggal, di mana kalender Islam yang seringkali berbeda, khususnya terkait hilal sebagai indikator utama awal bulan Komariah. Akurasi dan sistematika yang dibawa oleh karya-karya ini memberikan solusi lebih ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam fenomena perbedaan kalender Islam yang sebelumnya menjadi sumber perselisihan di masyarakat Indonesia. Pengaruh karya tersebut juga tercermin dalam reformasi penentuan arah kiblat yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan di wilayah Yogyakarta, yang memperbaiki arah kiblat dari yang semula berdasarkan tradisi semata menjadi berdasarkan perhitungan falak yang tepat secara ilmiah. Selain memberikan dampak lokal, praktik ini juga menjadi titik balik pemikiran keilmuan falak di Indonesia, memadukan tradisi spiritual dan empirisme ilmiah dalam konteks ibadah yang sahih dan akurat di Nusantara. Namun pengaruh karya tokoh falak Indonesia tidak berhenti di situ. Seiring perkembangan teknologi dan zaman, peningkatan akses ke data astronomi global, karya-karya yang mengadopsi perhitungan modern seperti data nautical almanac dan empiris mulai diintegrasikan oleh tokoh-tokoh falak kontemporer, memperkuat posisi Indonesia dalam dunia falak Islam kontemporer. Hal ini membantu mempersempit ketidakpastian dalam penetapan waktu ibadah dan penanggalan kalender Islam di Indonesia. Dengan demikian, karya-karya tokoh ilmu falak Indonesia telah memberikan pengaruh fundamental dan transformatif yang tidak hanya memperkaya
khazanah ilmu pengetahuan Islam di Nusantara, tetapi juga secara langsung memengaruhi kehidupan keagamaan sehari-hari masyarakat muslim dengan pembaruan metodologis dalam menentukan waktu ibadah dan penanggalan Islam yang lebih tepat dan lebih ilmiah. Nah, teman-teman, pada bagian E ini menjelaskan tentang tantangan dan pengembangan ilmu falak di era modern. Teman-teman harus tahu, pengembangan ilmu falak di Indonesia pada era modern menghadapi tantangan dan peluang yang sangat kompleks namun juga penuh potensi besar. Nah, apa aja sih tantangannya? Tantangan utamanya itu adalah yang pertama, ketidaksesuaian antara metode tradisional falak dengan perkembangan teknologi modern atau aplikasi digital. Kemudian yang kedua, adanya skeptisisme dan perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait validitas penggunaan teknologi dalam ranah syariat Islam. Kemudian teman-teman, adanya minimnya literasi falak di kalangan masyarakat modern yang mengandalkan teknologi dan menyebabkan pasifnya penerimaan informasi tanpa evaluasi kritis, tanpa adanya evaluasi. Kemudian, kurangnya edukasi falak berbasis teknologi yang aplikatif dan mudah diakses. Jadi, teknologi untuk falak ini masih bisa dibilang cukup minim ya. Kemudian adapun peluang-peluangnya itu adalah yang pertama, integrasi metode klasik dengan teknologi modern atau WIN, hisab atau aplikasi digital. Kemudian untuk peningkatan akurasi dan efisiensi perhitungan falak. Kemudian teman-teman yang kedua, peningkatan kesadaran akan pentingnya menggabungkan sains falak dengan teknologi digital di kalangan akademisi dan komunitas keagamaan. Nah, kemudian adanya transformasi interaksi falak yang berbasis komunitas atau community-based science literacy untuk menjembatani kesenjangan pemahaman. Kemudian yang terakhir itu adalah kolaborasi lintas disiplin antara ahli falak, pengembang teknologi, dan komunitas lokal demi keberlanjutan ilmu falak. Kesimpulan, ilmu falak di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dan dinamis yang menunjukkan kemajuan signifikan dari metode hisab dan ruqyat yang tradisional hingga adopsi teknologi modern. Pengembangan ilmu falak di Indonesia juga mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai tradisi dan syariat Islam. Tantangan dalam mengharmonisasikan antara metode klasik dan teknologi kontemporer menuntut keseimbangan yang harmonis antara tradisi dan inovasi teknologi, edukasi yang tepat dan efektif, serta peran aktif para pemangku kepentingan. Ilmu falak berpotensi besar untuk terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi umat Islam di Nusantara, menjadi jembatan yang menyatukan tradisi, ilmu pengetahuan, dan teknologi demi kemaslahatan bersama. Itu merupakan seluruh yang menjadi satu, yaitu adalah kesimpulan. Maka dari itu kami dari kelompok 3 kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangannya dan atas segala kesalahannya. Maka dari itu, ilmu falak tentu sangat penting diketahui bagi umat Islam, terutama dalam menentukan semua jadwal ataupun tanggal-tanggal Islam seperti 1 Ramadan, 1 Idul Fitri, 1 Idul Adha. Nah, itu kita sangat penting mengetahui bagaimana tata cara ilmu falak bekerja dengan benar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.